Halo teman-teman, selamat datang di negara gokil ya, negara yang lucu-lucuan, negara yang suka bercanda, negara Konoha maksud gue ya. Jadi di Konoha ini teman-teman banyak hal-hal yang gokil, yang lucu, yang agak lain teman-teman ya. Salah satunya adalah di mana Dirjen Pajak itu bisa merangkap sebagai komisaris utama di perusahaan BUMN. Oke, ini ibaratnya, ini kalau mau diibaratkan pemain sepak bola gitu ya, seorang wasit bisa merangkap sebagai pemain. Seorang pemain bisa merangkap sebagai seorang wasit gitu loh. Cilakalah dunia persilatan dari persepak bolaan tersebut gitu teman-teman ya. Mari gua share ke teman-teman. Ini kebetulan ada orang chatting ke gue di Instagram, jadi gue posting nih teman-teman ya. Di undang-undang apa nih ya? Undang-undang nomor 11 tahun 2017 kalau nggak salah ya, tentang manajemen PNS pegawai negeri sipil, mengatur larangan rangkap jabatan bagi PNS ya. Pasal 32 dan 33 PP 11 2017 menegaskan bahwa PNS dilarang memegang jabatan sebagai direksi, komisaris atau dewan pengawas pada BUMN dan BUMD ya. Luar biasa ya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memastikan PNS fokus pada tugas utamanya sebagai pelayan publik ya. Memang gokil negara ini Bang katanya ya. Semua aturan ditabrak dulu ya, baru kemudian dimunculin perpres atau revisi undang-undangnya. Tapi ini bahkan nggak ada revisi sama sekali teman-teman ya. Setahu gue ya, setahu gue nggak ada revisi sama sekali. Ini ada komentar orang nih ya. Itu PP bukan undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Bisa jadi diubah sesuka hati pemerintahnya atau lembaga eksekutifnya. Apalagi itu peraturan untuk pegawai, bukan pejabat. Makanya boleh merangkap jabatan apapun. Lagi pula pernah ada pejabat negara yang bilang ke saya, lembaga negara itu powerful bro. Jadi boleh melanggar undang-undang atau hukum tertulis. Mampus kita semua ya, dikerjain sama si oknum. Ini ada berita terbaru teman-teman. Ternyata nggak cuma Surya Utomo, ada 3 Dirjen Sri Mulyani masuk jajaran komisaris Bank BUMN ya. Gila coy, nggak malu ya. Tidak perlu ada rasa malu di negeri Konoha. Yang penting kau bisa masuk, dapat jabatan, dapat duit, kemudian kau bisa korupsi dan sebagainya sebagainya, bisa memperkaya diri sendiri. Kemudian setelah selesai kerjaan gue bisa pensiun ya. Itu di negeri Konoha teman-teman ya. 3 bank Himbara, Bank Mandiri, BTN, dan Bank BNI sudah menggelar RUPS ya. Ada kepengurusan baru ya. Ada beberapa nama Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan yang dikepalai oleh Sri Mulyani Indrawati. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pertama, Dirjen Pajak ya, Surya Utomo ditunjuk Komisaris Utama PT BTN, Bank Tabungan Negara. Luar biasa. Kedua, BNI menunjuk Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Suminto, luar biasa, komisaris perusahaan ya. Kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan Luki Arfirman juga ditunjuk sebagai komisaris PT Bank Mandiri, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pak Erlangga, Menteri Koordinator Ekonomi, mengatakan Pak Prabowo menginginkan BUMN diisi oleh orang-orang yang profesional. Menurutnya, perwakilan dari kementerian atau lembaga pemerintah masih diperbolehkan menjabat sebagai komisaris. Arahannya kan harus diisi oleh orang-orang profesional. Sorry, Pak Erlangga, sorry, sorry, sorry. Negara ini bukan punya bos lu. Negara ini bukan punya Pak Prabowo. Negara ini punya kita bersama. Oleh karena itu, aturan yang berlaku adalah aturan yang sudah kita sepakati bersama, yaitu ada di Undang-Undang Pak Erlangga. Negara ini bukan negaranya Pak Prabowo atau bapaknya Prabowo, bukan ya. Negara ini milik kita bersama. Oleh karena itu, aturan yang ditegakkan bukan perintah bos lu, tapi aturan undang-undang yang sudah kita sepakati bersama gitu loh Pak Erlangga. Masa nggak punya otak begitu? Tapi nggak apa-apa ya, ini negara Konoha maksud gue ya. Kalau Indonesia nggak ada begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada mewakili kementerian, ada mewakili keuangan, dari keuangan ada mewakili dari untuk BRI unsur Kementerian Teknis UMKM ada katanya bla 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 selesai ya. Ada yang komentar. KKN semakin kental, dunianya hebat, akhiratnya pasti sekarat. Yang sudah punya gaji gede biar tambah gedut muak katanya. Waduh, nasib, nasib ya. Jadi teman-teman, pertanyaan gue, apakah Sri Mulyani tidak paham atau dia tidak tahu definisi dan konsep dari conflict of interest? Coba teman-teman berpikir teman-teman ya.
Gua rasa dia tahu ya. Bukan hanya tahu, dia pelaku utamanya gitu ya. Banyak orang berpikir, kenapa sih Sri Mulyani membiarkan oknum-oknum pajak ini? Kenapa sih Sri Mulyani membiarkan orang-orang brengsek yang terus memeras dan merampok wajib pajak? Lah, jawaban gua justru dia pelakunya, justru dia bosnya gitu loh. Justru semua ini tuh dari dia, dari ujungnya gitu. Ikan itu busuk dari kepalanya, bos, bukan dari ekornya, gitu ya. Jadi semua perilaku-perilaku buruk ini dimulai dari bos, dari atasan, gitu ya. Tapi di negeri Konoha, ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia nggak ada, semuanya bagus ya. Jadi si Suryo Utomo ini merangkap sebagai komisaris utama BUMN. Menurut gua, terlepas dari segala kontroversi, terlepas dari segala kebingungan dan kebodohan dan kekacauan yang terjadi di sistem, ini adalah sebuah pelanggaran hukum yang terang benderang, tetapi ini punya maksud. Ini tuh dimaksudkan untuk pendapat pribadi gua, teman-teman ya. Dan ini negeri Konoha maksud gua ya. Ini tuh dimaksudkan menjadi teladan. Untuk menjadi teladan bagi anak buah dia di Kanwil, di PMA, di KPP. Lu tuh bisa loh kayak gue. Gitu loh. Jadi seorang bos pasti kan menunjukkan teladan kepada anak buah. Ya dong? Dia mau kasih teladan. Orang-orang seperti Rafael Alun, lu jangan ngambil gratifikasi lagi. Lu bisa langsung masuk ke BUMN. Lu bisa langsung masuk ke badan-badan perusahaan-perusahaan sebagai komisaris di perusahaan klien-klien lu gitu loh. Nah, gue nggak tahu ya apakah bisa atau enggak ya, tetapi ini sudah menjadi contoh, menjadi teladan. Seorang Surya Utomo sudah kasih teladan dan anak buahnya harus bisa menangkap pakai otak ya, mesti bisa menangkap. Ini bos gue sudah kasih teladan, bos gue udah kasih contoh. Gue nggak usah dikasih perintah lagi, gue langsung dong telepon ke klien-klien gede gue ya, ke customer-customer WPP gede-gede gue di KPP maupun di Kanwil, bro. Bisa nggak nih jadi komisaris ya? Si SU kan sudah komisaris nih, gue bisa dong. Pasti bisa, langsung siap bos ya, langsung siap bos. Terutama perusahaan-perusahaan menengah yang ataupun ke atas yang kira-kira nggak mau cari gara-gara ya, nggak mau ribut ke pengadilan, udah siap lah jadi komisaris satu itu masuk ya, satu komisaris. Bisa, bisa lah ya. Komisaris swasta itu budgetnya ada gitu, budgetnya ada gitu loh. Budget untuk litigasi itu besar, bos. Daripada ribut di pengadilan, mending gue memperkerjakan kepala kantor atau kepala kanwil masuk ke komisaris. Dunia aman, bos. Dunia aman, hidup sejahtera, tidur nyenyak. Ngapain ribut ke pengadilan? Hidup itu masih santai, masih bahagia, happy, dan tenang gitu loh. Oke, Surya Utomo sudah kasih petunjuk yang jelas, kasih teladan yang jelas bagi para teman-teman di kepala KPP maupun kepala kanwil. Kalau AR, sorry ya, AR belum bisa. Lu cuman ya kacung lah ya. Kalau kalau kasih masih bisa. Kalau kepala kantor udah pasti bisa. Kalau kepala kanwil udah pasti bisa ya. Jadi eh welcome to Konoha teman-teman ya. Di negara Konoha ini memang agak gokil ya. Seorang Dirjen Pajak bisa merangkap jabatan Komisaris Utama BUMN dan dalam waktu dekat ini akan diikuti oleh banyak kepala kanwil dan banyak kepala KPP di mana mereka akan bisa mengamankan teman-teman dari wajib pajak yang menengah ke atas gitu ya supaya bisa masuk ke jajaran komisaris kemudian bisa dibantu dan kemudian terbebaslah dari semua pemeriksaan ST2DK dan sebagainya. Dan bagi para UMKM, mohon maaf ya para UMKM, lu punya budget berapa ya? Kalau nggak ada budget, ya lu perang aja ke pengadilan kayak si Awan tuh, sampai ribut di KPP Cengkareng, sampai mesti mesti live di KPP. Nah gitu ya. Kalau rakyat jelata, UMKM yang nggak punya duit, ya mampus lu ya. Kalau nggak punya budget, jangan harap bisa dibantu ya. Kecuali lu bisa bikin PT, kemudian masukin oknum jadi komisaris itu masih boleh ya. Kalau di negeri Konoha ya. Kalau Indonesia nggak ada teman-teman yang gituan ya. Oke teman-teman, welcome to Konoha. Sampai jumpa, semoga terbantu.